Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iga Firda Masrifah, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, program studi D3 Akuntansi, semester 2 kelas A dengan NPM 1975231. Dalam video kali ini, saya akan membicarakan tentang etika profesi dan bisnis, dengan tema prinsip dan kode etik dalam bisnis. Apa saja yang akan saya bahas dalam video kali ini? Yang pertama adalah pengertian profesi, profesional, dan profesionalisme. Yang kedua, bisnis sebagai profesi. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Untuk pembahasannya, silakan simak video kali ini. Yang pertama, pengertian profesi, profesional, dan profesionalisme. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Sedangkan profesionalisme merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Selain Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat ahli bernama Sony Keras menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup yang mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan melibatkan komitmen pribadi atau moral yang mendalam. Nah, menurut dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa profesi adalah pekerjaan dan profesi memiliki 3 kaidah atau 3 unsur penting. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan, yang kedua adanya keterampilan, dan yang ketiga adalah moral. Pembahasan selanjutnya, bisnis sebagai profesi. Bisnis adalah pekerjaan yang menuntut para pelakunya menjadi profesional. Teman-teman, sebenarnya banyak perdebatan mengenai apakah bisnis bisa dikatakan sebagai profesi. Dan jawabannya itu sebenarnya adalah iya, bisnis bisa dianggap sebagai profesi. Mengapa? Karena bisnis sudah memenuhi definisi dari profesi dan ciri-ciri profesi sendiri. Nah, begini teman-teman. Profesi merupakan pekerjaan, dan di dalam bisnis terdapat berbagai jenis pekerjaan, seperti misal manajer, kemudian akuntan, kemudian audit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari kaidah profesi, yang pertama itu adanya ilmu pengetahuan. Nah, para pegawai atau para pelaku bisnis ini pasti memiliki ilmu pengetahuan, makanya mereka mendapat pekerjaan atau jabatan tersebut. Nah, kemudian para pegawai tersebut pasti memiliki keterampilan, memiliki pengalaman. Nah, itu sesuai dengan kaidah atau unsur yang kedua dari profesi. Nah, yang terakhir, profesi menuntut adanya komitmen pribadi atau moral. Nah, teman-teman, moral dalam bisnis ini adalah keharusan, karena moral, etika dari para pelaku bisnis ini akan menentukan kinerja perusahaannya. Dari penjabaran tersebut sudah terjawab ya, bahwa bisnis benar bisa dianggap sebagai profesi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Nah, terdapat banyak pendapat ya mengenai prinsip etika dalam bisnis ini. Misalkan saja menurut Cox Roundtable. Nah, menurut Cox Roundtable ini prinsip-prinsip etika dalam bisnis itu yang pertama adalah bertanggung jawab bisnis. Tanggung jawab ini dari shareholders ke stakeholders. Kemudian dampak ekonomi dan sosial dari bisnis. Kemudian perilaku bisnis, ada saling sikap menghormati aturan. Kemudian dukungan bagi perdagangan multilateral, kemudian sikap hormat bagi lingkungan alam, dan menghindari adanya proses operasi-operasi yang tidak etis. Nah, selanjutnya lagi ada pendapat mengenai prinsip etika dalam bisnis ini menurut Lawrence Weber dan Post. Nah, itu menyatakan bahwa prinsip etika bisnis itu ada 4. Yang pertama, honesty atau kejujuran, kemudian keeping promise atau pegang janji, kemudian
membantu orang lain atau helping others, dan menghormati hak orang lain atau the right of others. Nah, kemudian ada menurut Weiss juga. Menurut Weiss ini prinsip etika dalam bisnis itu yang pertama adalah martabat atau hak atau right, kemudian ada kewajiban atau duty, kemudian kewajaran itu bisa kita katakan sebagai kesamaan atau kesetaraan. Nah, disebut juga fairness, dan yang terakhir adalah keadilan atau justice. Nah, dari banyaknya pendapat mengenai prinsip etika dalam bisnis ini, yang paling umum adalah pendapat Sonny Keraf. Nah, apa saja prinsip etika bisnis dalam menurut Sonny Keraf ini? Yang pertama itu prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini maksudnya adalah kehendak atau keputusan seseorang itu adalah berdasarkan dirinya sendiri, tanpa pengaruh dari pihak lain. Nah, yang kedua itu adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini maksudnya adalah keterbukaan, terbuka namun masih memenuhi syarat-syarat dari bisnis. Nah, yang ketiga itu adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini bisa dikatakan bahwa adanya sikap yang objektif, kemudian berpikir rasional, dan keputusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan ini maksudnya adalah tidak ada pihak yang dirugikan sama sekali, baik dari perusahaan sendiri, dari masyarakat, maupun dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Nah, prinsip integritas moral ini menyatakan bahwa bisnis harus dijalankan sesuai dengan standar moralitas. Nah, apa saja standar moralitas ini? Menurut Dertens, standar moralitas itu ada 3. Bisa berdasarkan hati nurani, kemudian kaidah emas, dan penilaian umum. Nah, kaidah emas ini maksudnya adalah seperti ini. Kita memperlakukan seseorang bagaimana kita ingin diperlakukan oleh seseorang. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk lebih paham mengenai prinsip-prinsip etika dalam bisnis, saya ada studi kasus, boleh dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Singkatnya begini, teman-teman. Ada 3 jenis produk yang edarannya itu ditarik oleh BPOM. Mengapa? Karena diketahui bahwa produk tersebut mengandung DNA babi. Nah, untuk kasus Albotil ini terdapat 38 laporan kasus yang merasa pasiennya itu dirugikan, bukannya tambah sembuh sariawannya, tapi justru malah semakin parah. Nah, kemudian ini banyak dipertanyakan, apakah mana pihak yang salah, apakah pihak dari perusahaan atau pihak dari BPOM. Nah, dari kasus tersebut itu merupakan pelanggaran dalam prinsip etika bisnis. Yang pertama itu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran karena ketidakterbukaan mengenai bahan-bahan yang dipakai sehingga masyarakat merasa dibohongi, seperti itu kan. Nah, kemudian melanggar prinsip saling menguntungkan. Mengapa? Karena terdapat 38 laporan kasus yang menyatakan bahwa masyarakat itu justru malah semakin parah. Nah, itu merugikan masyarakat. Sedangkan pihak perusahaan tetap untung karena tetap dibeli gitu kan produknya. Nah, selain dari kedua prinsip tersebut yang dilanggar, sebenarnya masih ada satu prinsip lagi, teman-teman. Prinsip integritas moral yang dilanggar. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan standar moralitas. Dari hati nurani, mereka tega gitu, sampai terdapat 38 laporan kasus di mana pasien itu tuh nggak sembuh-sembuh gitu kan, malah tambah parah sariawannya. Nah, jelas itu kan mereka menggunakan bahan-bahan yang terlalu keras, dan disebutkan juga bahwa dinyatakan menggunakan DNA babi yang sebenarnya tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang umumnya adalah muslim. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, penjelasan mengenai prinsip-prinsip etika dalam bisnis dalam tema prinsip dan kode etik dalam bisnis. Nah, semoga bisa ditangkap apa pembelajarannya, bermanfaat bagi teman-teman. Nah,
Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.